goreng telur di kepala gitu. Goreng telur Di kepala tapi dikasih bagu, dikasih karung goni itu. Pondok itu dulu itu kalau ama soleh Mas, ngambil dari Babatan, Patan Rowo itu gitu. pakai kendaraan jelek gitu dulu. Diangkat ke situ ramai, makanya itu nasi jagung Mas, sama jangan pentil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Cinta memperkenalkan diri, namanya sinten saking pundi. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Mujianto, asal dari daerah Kertosono sini. Persisnya mungkin sakit Persisnya di Desa Babatan, Patian Rowo, Nganjuk Timur. Terus awal-awal saya masuk di Jokam dulu itu ketertarikannya sama Jokam saya dulu itu awal-awal itu masih sekitar tahun 74 atau 70 berapa gitu. Umur berapa tuh Pak? Sekitar umur 10 tahun Mas. 10 tahun, Iya. Masih muda. Masih anak-anak. Masih anak-anak. Karena ketertarikannya itu pengen ikut ngaji, belajar bahasa Arab. Karena di sekolah biar nggak ketinggalan sama teman-teman yang satu kelas. Karena di lingkungan kampung saya kan nggak ada yang saudara Nahdiyin ataupun Muhammadiyah kan nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, adanya cuma di Jokam. Akhirnya saya belajar mengaji di situ Mas. Terus ke siapa waktu itu? Waktu itu yang mengajar itu siapa dulu namanya Mbak Is. Wis gonta-ganti Mas, lupa itu saya. Tahun berapa tuh Pak? Sekitar tahun 74 iya, 74. 74. Saya Iya. masih bayi itu Pak. Itulah Mas. Terus lama-lama agak dewasa kan. Tapi waktu kecil itu sekitar umur 10 tahun itu di Jokam kan orang-orang yang di kampung saya itu kan mereka kan orang Jokam semua Mas. Oh, iya. Ada yang namanya persatuan itu pencak silat Purnam Bangkit, itu termasuk atraksinya seperti akrobat Mas dulu itu. Waktu itu lah saya itu milik Jokam atau umum itu? milik Jokam Mas, Jokam. pemainnya orang Jokam semua. Di Kertosono Bang. Ya di Kertosono sini Mas. Nah, pemain-pemain di kampung saya itu termasuk Pak Lik saya dua-duanya, terus saudara-saudara yang tua-tua itu Mas, yang sudah bujangan-bujangan besar-besar itu. Yang Pak Karji, Karji. iya itu Pak Karjo sudah, Karjo itu. Pak Karjinya sudah almarhum. Pak Kerja masih ya? Masih. Nah itu karena pemainnya Pak Lik saya. Terus yang namanya akrobat dulu kalau orang bilang Mas. Saya tuh ingat betul itu. Tulisannya itu pimpinannya Pak Bari, Imam Daerah Nganjuk Timur sini. Ya. Kedua Mas tuh, Imam Daerah kedua. Imam daerah kedua. Itu namanya kalau nggak salah Pak Misbah. Pak Misbah akhirnya. Aslinya kan Pak Bari. Ya. Itu. Pak Subari. Ya. Ya, itu pemimpinnya dia. Tulisannya saya ingat betul, gambarnya yang spanduknya itu pencak silat Purnam Bangkit Jati Katerban Barun. Jadi tertariknya karena itu juga. Karena itu juga terus pengen belajar biar nggak ketinggalan sama teman-teman di sekolahan kalau belajar nulis Arab Mas gitu loh. Tadinya itu seperti itu. Lah terus ketertarikan apalagi terus ada permainan seperti itu di Jokam. Akhirnya saya kan betul-betul antusias, tertarik betul Mas gitu loh. Terus gurunya yang ngajarin akrobat itu siapa? Dulu yang mengajari itu ya termasuk ya orang-orang yang di atas saya Mas, yang bujang yang sudah besar-besar itu. Oh ya, ya dari Babatan. Iya dari Babatan, tapi dari Babatan mangkulnya kan dari Haji Nur Hasan tuh Mas. Oh gitu. Iya kan, ceritanya kan tapi pemainnya kan campur Mas. Ada dari Pondok, Kertosono, ada yang dari Gading dulu itu. Saya masih ingat Mas. Terus lama-lama gitu kan, waktu permainannya itu aneh. Anehnya tuh begini seperti katakanlah kalau di Jawa Barat debus. Iya kan? Nah kalau di sini kan kebal seperti itu menggulung risalah. Salak itu pohon salak itu kan durinya kan banyak. Itu Mas dibongkoi terus ditali terus kita gulung-gulung di situ. Terus makan ular Mas. Makan ular.
makan ular, terus makan. Tapi yang makan itu orang-orang yang dewasa, Mas, bukan saya. Oh, karena Pak Mejanto masih kecil. Iya, karena saya masih kecil. Yang makan ular itu orang-orang yang dewasa, terus makan ayam mentah. Terus ini, Mas, ngiles beling. Beling itu dihancuri. Beling itu dihancuri terus diles pakai dijajak kaki, Mas. Tapi ya enggak apa-apa, gitu loh. Terus ya nginjek-nginjek beling itu waktu main di SD Patian Rawa 1, saya ngikut, Mas. Saya dipanggil. Saya Patian Rawa dekat pabrik gula Lestari. Saya masih ingat betul itu. Saya nginjek-nginjek beling itu, Mas. Tapi ya enggak apa-apa. Terus yang dewasa-dewasa itu makan. Enggak apa-apa itu karena apa? Ya mungkin karena sudah dibatasi sama. Berarti ada ritual-ritualnya dulu. Barangkali, tapi saya enggak, Mas. Saya enggak diajari apa-apa. Cuma saya karena saya waktu itu anak-anak yang umur 10 tahun paling kendel, paling berani, paling teman dabrit tuh. Ya saya diajak. Pak Mejanto waktu itu enggak diajari merapal doa-doa apa? Enggak, ya saya cuma disuruh baca, waktu itu saya disuruh baca Al-Fatihah gitu aja. Intinya gitu. Karena ini terus tertarik. Iya, gitu loh. Tapi anak-anak yang seumuran pantaran saya cuma saya sendiri waktu itu, Mas. Nah, terus lama-lama terus main di tempat lain. Yang lainnya sepantaran saya ada juga. Yang dari Kertosono ada, dari Pondok. Siapa itu? Itu nggak ingat, Mas, saya dulu itu masih anak-anak ya. Terus yang dari Babatan itu banyak main di Bajulan sana. Nah, akrobatik di sana, Mas. Bajulan itu utaranya. Waktu Lengkong. ada pernikahannya namanya Pak, kalau nggak salah Pak Said. Pak Said. Said nganu, Jember. Bajulan. Oh, bukan yang Pak bukan, Abu Said Jember bukan, itu bukan ya? Pak Said di Bajulan. Oh. Aslinya itu Melaten atau Bajulan saya nggak tahu. Mestinya Sakir Said itu kan bersaudara tuh. Oh, kalau Sakir saya tahu. Ya itu kakaknya itu, mungkin adiknya itu kalau nggak salah, apa kakaknya. Saya ingat betul, Mas, itu main di situ. Saya ikut juga. Terus ya, untuk pengajiannya di situ nggak ngaji ya, cuma atraksi itu aja. Mungkin waktu itu kan saya belum kepikiran, mungkin bagi orang-orang penggedenya Jokam mungkin kan untuk amar ma'ruf nahi mungkar barangkali ya kan. Pokoknya seperti itu supaya orang senang, tertarik gitu ya, biar orang simpati, biar ada yang ikut kan, seperti itu, Mas. Tapi waktu itu saya masih kecil kan, ya enggak pikiran ke sana, Mas. Saya cuma kan senang aja ngikut ya kan, terus bisa belajar mengaji akhirnya gitu kan. Ya belajar betulan, belajar bahasa Arabnya atau ya cuma bacaan, Mas. Bahasa Arab apa, kalau kita dikenalkan Namu Sorob ya nama bahasa Arab itu. Kita cuma bacaan aja. Iya, cuma ngaji gitu aja, alif batak sampai itu, terus kita bacaan terus seperti itu aja kan dulu, Mas. Terus lama sudah agak dewasa, hampir tahun sekitar tahun 80-an, Mas. Sekitar tahun 80-an saya kan sudah umur 17 tahun itu, Mas. Waktu ada kemantenannya itu anaknya Pak Nur Hasan yang terakhir itu Dolah itu. Sampai masih ingat enggak? Saya enggak tahu itu. Tahun 80, Mas, kalau tahun salah. 80 saya belum SD. Nah, itu. Saya masih TK. Itu saya sudah umur 17 kan, sudah remaja tuh, Mas. Nah, itu kan saya ingat betul. Di situ ada Ida Royani datang, Benyamin datang, ada panggungnya, ya panggung hiburan. Nah, di situ saya ingat itu Pak Haji Nur Hasan ini sudah nggak mau ngomong, tapi pertunjukan itu ya seperti itu, dihantem pakai Pak Haji Nur Hasan ini dihantem pakai apa? Batu lumpang itu. Terus kalungan ular. Lumpang itu ya untuk numbuk itu batu itu loh, Mas. Batu itu loh, dihantem itu. Lumpang. Tapi ya cuma nggak dia sendiri, ada yang dari Gading siapa itu, ya dilempar itu gitu. Pokoknya menunjukkan kesaktiannya lah, Mas. Bukan kita berdakwah di situ, enggak. Menunjukkan ilmu enggak ada dieksposnya, enggak. Cuma kesaktian ilmu Quran hadis, ilmu sunnah, enggak. Ya itu yang di mana-mana main, waktu di Bangle main ya di Ngeluyu, tapi saya nggak ikut, terguling truknya yang main itu. Terus di mana itu di Bajulan saya ikut. Terus katanya kalau beliau KHN ini ilmunya hebat, ilmu Quran hadisnya hebat, itu yang bisa dilihat atau dibaca atau didengar tuh ketika apa itu? Kalau Panjangin sendiri tahu tuh, misalnya pas mengajar dan sebagainya.
Kalau saya waktu itu belum pernah diajar sama dia, Mas. Saya belajarnya kan di Babatan, di kampung saya. Saya ingat itu ya cuma diajari ngaji. Itu Bacaan pegon, itu aja. alibata, itu bacaan, itu saya ingat Pak Sodik tahu sampean. Karena dia sudah dewasa, saya agak kecil kan yang ngajari Pak dia. Sodik sama jenengan sepuh Pak Sodik? Pak Sodik niku atas saya gitu loh. Umurnya, nah waktu itu memang Pak Sodik itu yai kelompok. ya kelompok Babatan. Saya antusiasnya di situ, Mas, karena ketertarikan sama permainan akrobatik itu. Yang makan beling, belingnya torong lampu lama minyak itu, minyak tanah itu kan. Nah, itu kan baru dipecah terus dimakan, Mas. Terus makan ular, makan ayam mentah, terus makan ini, Mas, makan apa itu? Ya, makan beling itu, terus goreng telur di kepala. Gitu. Goreng telur Di kepala tapi dikasih bagu, dikasih karung goni itu. Oh, terus dibentuk kayak wajan gitu. Iya, ada wajahnya memang. Oh, ada wajahnya. Seperti itu dulu Berarti permainannya. digoreng pakai apa? Pakai wajan terus telur api itu, Mas, ini. Enggak, maksudnya digoreng kan butuh api. Iya, ini dibakar. Jadi bagu atasnya bagu kan ada dikasih kain apa-apa itu kasih minyak terus dibakar gitu loh. Oh, di atasnya langsung. Terus dalamnya itu dikasih air bagunya. Beda kopong. Biar nggak kopong, ternyata itu Biar nggak ternyata dibakar bawah. salah memalik apa membalik apa gimana, kebakaran di Bangle. Sampai terjadi kecelakaan kebakaran, Masya Allah. Jadi itu termasuk trik juga. Iya, trik, intinya sebetulnya trik, sulap Mas, itu. juga. Heeh. Jadi campur-campur ini. Iya, sulap betul, dan betul, macam-macam. Mas. Ya, tapi karena saya itu ilmunya kan nggak tahu, Mas. Jadi kan larinya kan ini betul-betul ilmu yang dari Rasulullah itu ajaran seperti ini kah? Kan belum tahu, Mas. Taunya kan wah, itu sakti itu gini kan saya ngikut aja gitu loh. Nah, terus ketika sudah kan sudah umur 17 itu. Iya. Kan umpama anak itu udah taraf belajar itu sudah agak cepat lah. Iya, tapi terus waktu itu karena orang tua saya enggak umur 17 itu orang tua saya karena enggak jokam, Mas. Ya. Dua-duanya enggak jokam, terus saya sendiri kan anak ekonomi kan enggak mampu. Masih mau katakanlah saya pengen kerja cari membantu kehidupan keluarga lah, ekonomi keluarga. Jadi tidak sempat ngaji yang tekun Sampai- apa itu Al-Qur'an sampai- atau apa enggak Ya, sempat gitu. enggak. Pokoknya kalau sempat ada kesempatan di rumah ngaji makna ya ikut makna gitu Oh, aja. gitu aja. Terus waktu sampean di sini ada asrama yang ikut, asrama Itu Abi ini yang Dawud itu. diceritakan ini ketika saya masih sudah kelas 6 SD. Saya pernah ikut Pernah di sini ya, diadakan diadakan asrama Abi Dawud, Mas, jilid 8 itu di rumahnya di depan sini Pak Badri itu namanya bapaknya Mas Isnan ini. Saya ngikut itu, Mas. Kalau yang diceritakan Abu Dawud ini saya enggak ingat sama sekali. Nggak ingat sampai. Nggak. Saya ingat betul, masih hadisnya masih saya punya. Karena itu. yang Masih. kalau yang tahun 86 itu saya udah kelas 6 SD itu bukan Abu Dawud karena itu acara kayak cai seperti itu. Tapi awal-awal yang pembangunannya masjid di Kertosono, Oh, Mas, saya enggak tahu itu. amal solehnya itu waduh susah betul, Mas. Padahal sampai duduk WC, sampai duduk apa yang bikin masjid ini? Iya. Masjid apa namanya, Nur Hasan kan ini? Sekarang Namanya apa, Mas, masjid apa itu? kita apa ya? Pokoknya Pondok Al-Beda lah. Enggak, sekarang pondok ini. itu dulu itu kalau amal soleh, Mas, ngambil dari Babatan, Patan Rowo Oh, itu gitu. pakai kendaraan jelek gitu dulu. Diangkat ke situ ramai, makanya itu nasi jagung, Mas, sama jangan pentil. Cuma kalau ibu saya dulu pernah cerita ketika mau membangun wilayah situ yang sekarang jadi pondok itu, Iya. itu Kolam-kolam semua, memang. ya semua jemaah disuruh keliling. Iya. Terus sama abah katanya didoanya apa gitu, nggak tahu saya. Pokoknya Iya. cuma ceritain, betul gitu ya. Betul ya, betul, Mas. Nggak tahu, pokoknya disuruh Iya. keliling itu. Karena bangunnya masjid itu saya sudah remaja, Mas. Jadi ingat betul. Mulai saya masuk, mulai kejadian atraksi-atraksi yang namanya akrobatik itu saya tahu, masih ingat betul saya gitu loh, Mas. Nah, terus saya cari ular ya pernah, Mas, gitu loh. Ya tak jual ya. Oh, dijual juga? Iya, ya saya jual Ularnya juga. dijual. Iya, saya jual Untuk apa tapi itu? saya sendiri Oh. sama teman-teman. Tapi kalau untuk main itu dulu ularnya kan cari rame-rame puasa dulu. Besok baru cari ular gitu.
Ya orang-orang yang dewasa tuh Mas. Tapi waktu itu saya kan masih remaja kecil Mas. Orang-orang Jokam yang Iya, yang sudah agak dewasa itu gitu loh. Karena mau main. Katanya mangkulnya dari beliau Abah. Dari Nur Hasan, dari Pak Nur Hasan Mas. Jadi yang mengajari beliau Gitu. bukan langsung dari Jadi orang-orang yang pemainnya yang di kampung saya itu yang mengajari dulunya ya dari Pak Baida Mas gitu loh, Pak Haji Baida. Makanya Jadi kalau ngaji Quran, hadis di mana itu enggak pernah langsung ikut beliau. enggak pernah Mas. Cuma sampean itu waktu itu belum ada listrik kan Mas. Iya. Masih lampu petromak, lampu ini apa? Semprong. Lampu semprong itu saya ingat betul kalau ngaji itu kan malam itu kan cuma berapa orang itu kan lampu kelip-kelip gini Mas. Allah saya kan kelip-kelip. iya lampu minyak tanah itu Mas. Iya. Saya ingat betul di Masjid Babatan yang Pak Seger itu. Gitu loh. Karena saya setelah agak dewasa Mas, ekonomi orang tua saya kan orang enggak ada loh Mas. Jadi saya kan terpaksa cari kerjaan kemana-mana gitu. Jadi ngajinya ya kalau koberan gitu loh. Jadi Terus, kalau kober yang ngaji, kalau intinya nggak kober ya enggak. Pak Mujana terus ngaji di Jokam dan tekun di situ. Terus ketika mulai ada rasa kok gini ada keraguan Nah begini Mas, setelah dewasa ya kan, saya terus ini Mas, setelah dewasa itu saya menikah. Tahun 89 apa berapa itu saya menikah, 89. dapat balinggo dari Magetan, tugas di situ, gitu loh. Nah saya menikah, tapi waktu itu kan masih belum yang namanya Islam rahmatan lil alamin, akidah yang bagaimana muamalah yang sebetulnya itu kita kan belum tahu Mas, gitu loh. Saya tahun Jadi, 89 kelas 3 SMP. sampean? Iya. Nah saya itu umur 26 kan Mas. Itu waktu itu kan umur 26 Mas, saya nikah itu, gitu loh. Istri saya balinggo dari Magetan. Nah itu terus setelah itu ya aktif Mas, ngajinya aktif gitu loh. Maksudnya kalau di rumah saya kalau nggak lagi merantau kerja ikut memborong sana. Aktif, di luar Kalau di rumah nggak bisa tuh Mas. Kadang-kadang kita sambung Mas. Kalau di luar mencari sambung itu berarti Mas. kalau yang di Jokam dulu disebut zaman dandul. Ya betul. Dikatakan itu karena apa? Karena terbentur ekonomi. Terserah mau yang bilang dandul ya. Justru yang dandulnya itulah yang bagus sebetulnya. Malah aman sekarang. Ya aman, betul. Yang aman yang dandul. Iya sekarang. betul Mas. Karena doktrinnya kan nggak begitu. Nggak boleh pinter, yang Iya penting paham. bodoh, betul. Kalau kita nggak boleh pinter, yang penting paham kan. Dibodohkan kan seperti itu kan Mas. Nah itu terus akhirnya lama-lama Mas, ya kan. Terus tahunnya itu seperti ini Mas. Semenjak tahun 2000 Mas. Tadi 89 nikah, langsung loncat 2000 ini. Iya, maksudnya tapi setelah itu kan belum, maksudnya itu masih percaya di situ Mas. Cuma ngajinya kan kalau kita lagi merantau Pokoknya antara 89 sampai 2000 masih bagus-bagusnya. bagus. Karena kita merantau di Jakarta di sana ya sambung Mas. Oke, Bawa sekarang berarti surat. cerita era 2000. Di Kalimantan ya setelah punya istri ya tak sekitar tahun antara 89 itu ya kan, sampai sebelum tahun 2000 itu kan Di Kalimantan. ya di Kalimantan ya di Jakarta, terus pindah-pindah Mas, ikut perusahaan pembongkaran besi tua Mas. Saya kan termasuk tukang lasnya gitu loh. Orang Madura itu perusahaan. Bosnya orang Madura. Wah, itu dari dulu Pak. Tapi waktu di Kalimantan ya ngajinya cari Mas, di situ waktu itu namanya masih Lemkari kan. Oh, Belum iya. LDII Mas. Kalau Lamkari itu terakhir Tahun tahun 88. Tahun 88 Mas itu. Ya. Oh, ya, itu itu Gubernur Soelarso membekukan Lamkari. Oh ya itu setelah itu Mas. Itu jadi kalau ke Kalimantan, ke Manado, ke Ambon, kemana itu kita mesti biarpun jauh dicari Mas. Sambung. Katanya kalau kita nggak sambung strumnya nggak nyampe besok. Iya kan seperti itu, doktrinnya kan seperti itu kan Mas. Iya toh. Iya akhirnya kan wah takut betul Mas kalau nggak sambung itu. Wah saya nanti nggak dipersaksikan sama pengurus-pengurus, nggak bisa masuk surga. Lah, apalagi kalau bayar ini Mas, jatah persenan yang di rumah itu, yang istri saya itu. Kalau
bulan ini nggak jangkep kan, bulan depannya kan ditagih. Oh, ditagih. Iya. Berarti dianggap ngutang gitu ya? Iya, padahal itu apa namanya persenan itu kan nggak ada mas, naskahnya kan, dalilnya kan nggak ada kan. Kalau Babi Marojagono Yung Pikun jelas, ya kan? Itu umum ya. Umum. Terus maksudnya zakat puasa sudah ditentukan, ya kan? Maksudnya zakat Ramadan. Ya, terus zakat Ya, tahunan yang fitri zakat. maksudnya. Ya, kalau zakat mal kan Ya, 2,5% itu tiap tahun dikeluarkan sekali tuh. Itu Iya. pun kalau sudah nisab tuh mas. Kalau belum kan enggak kena. Nah ini kok ijtihad Bapak Imam terus 10%, rata-rata sekarang kan 10% mas. Terus kita kalau enggak bayar dihukumi nggak taat, nggak itu bisa mulai masuk. meragukan apa perintah itu kapan itu? Itu meragukan ini semenjak kanan kirinya tahun 2000 itu mas. Oh. Tahun 2000 ke atas sedikit itu. Nah itulah saya ragu masalah di situ. Gitu. Jangan ragu, saya masih Kendel-kendel, sampai kendel-kendelnya itu. Kalau saya sudah mulai ragu mas. Loh ini loh, persenan ini dalilnya nggak ada. Berarti ijtihad itu mengalahkan Allah Rasul hukumnya, ya kan? Iya. Ijtihad imamnya ini. Nah padahal imam ini yang dikatakan imam sah itu kan punya baitul wilayah mas. Iya. Punya negara. Tapi saya heran Pak. Oh saudaraku kok enggak keluar-keluar itu kenapa? Ya mungkin masih terbelenggu di situ karena takut mas. Kalau saya kan masih yakin-yakinnya itu. Takut dipersekusi, Oh. takut mati nggak diurus. Terus padahal kalau kita mati itu kan urusannya yang hidup mas. Iya. Kita mati yang Ya, di bawah jelas. kan. Lah iya kan. Kita mati kan yang mengurus kan yang dosa kan orang yang hidup kalau nggak diurus. Iya. Iya kita kan sih yang mati kan sudah ada urusannya. Kita kan tinggal menghadap sama Allah kan. Yang kita bawa itu betul-betul ajaran Allah Rasul apa enggak? Kalau enggak ya sudah celaka pasti itu. Iya, karena doktrinnya itu di situ mas, orang yang di dalam jokam kan ngajinya kan memang Quran hadis mas. Tarok tubikum amro ini lantas dulu mata masaktum kita bilang wasunati nabi. Lah inilah dulu yang maksudnya itu yang di otak saya itu nggak bisa saya Itu ini Bapak mas. kan enggak pernah jadi mubalek ya? Enggak. Tapi hafal dalil. Dan Umpama ya jadi hafal mah mubalek, gitu. waduh lebih hebat Terus- lagi Pak. Terus gini mas, mungkin lebih sesat lagi ya. Gini mas, apalagi yang namanya sahnya Islam itu mas. Yang namanya sahnya Islam, maksudnya la Islam ila bijamaah, ya kan? Iya. Wala jamaah ila bi imaro, wala imarota ila bi to'ah ila berbi'at. Nah itulah, itu sahnya orang Islam. Katanya padahal ini dalil ini kan di luar ya. Dalil hadisnya dia, 6 hadis itu mas. Iya. Yang kutubusita kan tidak ada. Selain kutubusita. Iya, itu kan hadis Ad-Darimi itu. Iya. Hadisnya sudah doib, majahul, sudah tidak jelas kok dipakai. Misalkan undang-undang sudah tidak boleh dipakai. Lah ini kan untuk mengelabui pengikutnya mas ini. Dalil ini. Padahal di luar hadis. Tapi kan kutubusita Bapak waktu itu ini. ya enggak merasa dikelabui. Iya manda. Sama dengan saya toh. Karena saya doktrinya seperti itu. Sahnya kali Islam karena yaitu harus beat punya imam seperti itu. Padahal itu masa Allah mas. Di atas Allah Rasul sudah itu, ya kan? Betul itu. Padahal itu dalilnya sudah nggak boleh dipakai. Itu perkataan Umar kan, Mas? Umar. Sekarang Umar, padahal firman Allah sabda Nabi kan sudah jelas, ya kan? Yang Nabi waktu ditanya sama malaikat Jibril kan, apa itu umat Islam itu? Syahadat, ya kan? Iya. Sholat, puasa, haji, zakat, haji, yang mampu, rukun iman, ya kan? Sah orang Islam loh. Lah ini kalau nggak beat sama imamnya kok nggak sah itu? Kalau nggak bayar persenan kok nggak sah itu? Nggak dipersaksikan itu? Loh, apa dia itu Tuhan? Coba. Allah dia. Melebihi Allah hukumnya ini. Coba. Yang punya surga kalau taat surga, kalau nggak taat neraka. Dia punya surga itu berarti imam ini mas. Ya padahal yang punya surga Allah kan. Tapi waktu Nah itu melebihi kan mas. Iya. Betul kan? Coba Tapi waktu sampean. itu Pak Mujana pernah enggak menasihati orang untuk seperti itu? Sebetulnya itu teman mas. Oh, teman. Teman saudara pernah juga. Maksudnya itu persenan mas. Persenan dalilnya itu nggak ada. Kalau nggak bayar kok dihukumi seperti makan ikan sak telek-teleknya, Tulangnya. sak telek-teleknya, sak sak kotorannya semua loh. Itu naskah dari mana, dalil dari mana dipakai coba mas? Heran kan Yang saya. seperti ini saya sebetulnya sejak kecil dari Jokam tuh ya enggak pernah dapat apa
penjelasan seperti itu. Tapi yang bercerita kayak Pak Mujanto dan yang tua-tua kok ternyata ada gitu. Saya dulu juga heran. Saya tidak pernah, tapi kan ternyata banyak. Sampean tidak pernah. Sebetulnya seperti itu semua, Mas. Ya, ternyata saya yang masih teringat betul itu gini, Mas. Ada salah satu mubalek itu kalau ngaji, dia tuh misalkan celana agak panjang gini kan dihukumi kafir, ya kan? Dia. Gitu toh? Iya, itu mubalek daerah di Magetan saya. Saya itu sampai heran dong. Bukan saya toh? Bukan. Oh, iya. Nah itu padahal makna kafir itu kan halal semuanya, Mas. Dibunuh boleh, darahnya halal ya, bukan orang menjalankan rukun Islam, rukun iman. Itulah orang kafir ya kan, boleh dijarah, boleh dibunuh. Lah itu kok kalau mau manani celana panjang ini kok kafir. Ini jadi sebetulnya bagaimana ini aku? Saya 2019 ada pengumuman di sebelah Masjid Pondok Al-Ubaidah itu. Darah saya katanya juga halal. Ya karena itu. Iya, memang seperti itu kan mas ajarannya. Itu dibunuh kan, kalau keluar dari Jokam kan kita dibunuh kan boleh mas. Halal, memang seperti kita dianggap orang kafir. Yang ngasih tahu saya sekarang juga sudah hijrah. Hijrah, alhamdulillah. Padahal mas, jelas kan itu sahnya orang Islam kan seperti itu kan, rukun Islam, rukun iman kan. Kita bersahadat aja belum menjalankan puasa, belum menjalankan sholat, puasa, zakat. Itu loh bisa masuk surga mas, iya kan? Kita kalau baru tahu loh. Di Jokam kan tidak pernah diajarkan rukun iman, rukun Islam. Ya tidak pernah mas. Terus 5 bab yang diajarkan. Pak Mujanto dapat pengertian itu dari mana? Gini mas, awal-awal itu setelah keraguan itu mulai awal itu saya kerja di Brunei mas, kontrak kerja di Brunei. Di Brunei. Iya tahun 2000 itu saya kontrak kerja di Brunei. Terus di sana itu karena negaranya kan katakanlah negara Islam. Ya, negara Islam. Nah, pimpinannya yang namanya Sultan Hasan Al-Bolkiah. Ya. Nah, Sultan itu raja kan, Mas. Imam, Amir, Sultan, Malik kan raja tuh, Mas. Nah, saya itu baru saya pikir-pikir gini loh, karena di tempat saya kerja di camp situ itu tidak ada yang orang Joka, Mas. Cuma saya sendiri. Kalau salat saya yang menyendiri. Padahal semua itu orang teman-teman itu dari Nahdiyin, mereka menjalankan rukun Islam, rukun iman. Loh, kok saya anggap kafir? Loh, saya lama-lama kan menganggap kafir dan sholatnya sendirian. Sendiri. Waktu itu masih terus sama kakak ipar saya, Mas. Kakak ipar saya kan orang Nahdiyin dari Madiun itu. Diajak ke sholat masjid besarnya sana. Masjid namanya Umar Ali. Di Brunei Darussalam yang kubahnya dari emas. Itu di ibu kota itu? Ya di ibu kota di Bandar Sri Begawan. Jumat itu sholat terpaksa saya sholat mas. Tapi nggak munfarid enggak, karena enggak ada temannya kok. Saya sendiri di situ. Jadi ngikut situ ya? Yang ngikut. Terus munfarid. Tapi enggak. Terus lama itu saya berpikir Sultan, Malik, Raja itu punya wilayah seperti di Mekah, punya tentara, punya polisi, punya jaksa, punya apa pengadilan negara lah. Lah seperti itu, seperti di Brunei Darussalam, seperti di Mekah Medina, Emirat Arab, betul kan mas? Iya. Lah ini kok raja saya, sultan saya ini kok ndelik, kok bitona sembunyi seperti kemaluan ini aku. Nah memang doktrinnya seperti itu ya? Iya mas, tapi kok lama-lama saya pikir kok berarti ini kok seperti imam ibarat kemaluan yang harus disembunyikan. Padahal semua orang tahu. Lah gitu loh. Heran kan saya. Lah itu terus lama-lama itu. Berarti intinya imamnya Jokam itu kemaluan gitu ya? Iya, jelas kan itu. Ya karena di Biton akan disembunyikan itu. Kalau namanya imam sultan yang sah kan, Malik raja yang sah mestinya kan punya wilayah, punya negara teman. Bisa menghukumi ya kan. Iya. Bisa maksudnya itu bisa menjara orang, bisa memberi ya kan, nggak cuma meminta. Iya. Ya semuanya lah bisa mengayomi, namanya pemimpin ya kan, adil. Arif bijaksana, lah ini kok minta saja ini ijtihadnya 10% loh. Jadi terus setelah panjenengan tahu dengan membanding-bandingkan dengan negara Brunei, terus kesimpulannya pulang mas, pulang tahun 2000 berapa itu 2000 dan di sana 2 tahun. Pulang masih di Jokam nih, tetap di Jokam. Tetap di Jokam karena belum ada yang
hijrah. Oh, Gitu loh. Jadi saya cuma bisanya mikir aja, sudah sambung ya sudah males, sudah nggak percaya tuh Mas. jadi malah Daldul bingung sendiri, daldul seperti tadi. Daldulnya malah tinggi. Daldulnya itu Mas. Ya dikatakan daldul, memang orang-orang seperti saya itu dikatakan daldul. Padahal daldul itulah yang betul sebetulnya, ya kan? Jadi daldul kayak yang di Al-Quran, la ilaha ulai wa la ilaha ula rarono rarini ini. Nah itu Mas yang bahaya itu, nggak boleh itu, ya kan? Maksudnya itu terus lama-lama lah ada Marioso Mas. Oh iya. Nah itu terus adanya Marioso saya malah tambah nggak begitu percaya saya. Mbah Dukun itu juga. Iya, adanya Marioso tuh saya kok caranya kok awut-awutan acak-acakan seperti ini, apa ini? Ini selama apakah Rasulullah itu firman Allah, Rasulullah itu mengajarkan seperti ini ya, Bu? Saya kan sanksi Mas, tanda tanya aja. Terus lama-lama Pak Mauludin keluar itu, gitu loh. 2000. Nah, itu keluar kan Mas. Karena keluar terus di-tag, didoktrin itu sudah sudah mau pengen jadi imam, terus banyak mempelajari kitab-kitab karangan, di kamarnya katanya ditemukan kitab karangan itu banyak sekali yang namanya orang orang maksudnya itu katakanlah memfitnah Pak Mauludin, ya seperti itulah. Mana kan Jokam kan selalu bohong Mas. Ternyata semua yang keluar itu rata-rata dituduh pengen jadi imam. Nah, kalau sendiri juga dituduh katanya pengen Mas, jadi imam. kalau jadi imam itu satu dua orang Mas. Nah ini sudah ribuan ini mau jadi imam semua. Lah terus rokyai sinten? Terus royanya siapa tuh? Lah, iya. Di mana negaranya Mas? Lah, iya. Wilayahnya di mana terusan kalau ribuan? Masa Indonesia itu mau diirisi kecil-kecil gini? Kamu imamnya sini, kamu imam firqah Mas. Ya tidak mungkin kan? Nah iya, aneh kan? Aneh, makanya itu ajaran aneh kan di Jokam itu. Tapi dari dulu ya kita ikut. Lah itulah Mas, karena mungkin ya itulah yang namanya iblis Mas, ya kan? Kita sudah dibelenggu, yang sudah. patut kita salahkan sebetulnya memang ya iblis itu. Ya iblis betul, memang iblis Mas itu. Otaknya ya iblis ini. Otak iblis memang betul otak. Nah setelah itu Mas, setelah di Brunei itu, setelah tahu itu Pak Mauludin keluar, kok didoktrin Pak Bambang dulu kok doktrinnya. Keluarnya 2008. Iya. Panjang pulang dari Brunei tahun 2003 kalau nggak salah. Oh maksudnya setelah setelahnya Pak itu Mauludin keluar. Nah itu kan lebih hati saya kan lebih ini, lebih iya. apa? Kolau. Lebih ini Mas, maksudnya gundah. Iya. Maksudnya itu gundah itu bimbang. Bimbang. Galau yang bimbang, yang Ragu, bimbang, galau. Itu jadi wah ini kok seperti ini, padahal Pak Mauludin ini mau balik paku bumi kan katanya. ya tarot dadun Pak. Iya betul. Terus kok keluar? Terus setelah keluar tuh ditek-tek diumumkan kok pengen jadi imam segala macam. Dulu Bronto ya dikabarkan seperti itu mau jadi imam segala macam. Pak Bambang Irawan yang terus nanti apa kalau ada keluar lagi apa ya seperti itu ya kan? Mikirnya kan ke situ. Ternyata betul. Ternyata betul. Nah, terus makin ke sini Mas. Ya itu kan terus setelah itu ada kawannya sampean mau balik daerah yang pernah tugas di Aceh, Nur Huda. Oh, Pak Mas Nur Huda. Nah, itu keluar duluan dia. Tapi Madiun, Mas. Oh iya. saya belum kenal Mas sama dia. Maksudnya saya belum hijrah tapi saya sudah bimbang gitu loh. Dia keluar duluan. Terus tapi sudah mau diancam, mau dikeprui, mau orang-orang kelompok situ di Madiun sana. Tapi cuma saya dengar aja. Tapi dalam batin saya ini begini, wah berarti ini betul, ini Jokam ini sudah ada yang nggak beres ini. Iya kan, betul ini ada yang nggak beres. Makanya terus begitu setelah itu Mas Nur hijrah itu terus ada lagi yang dari Madiun namanya Nur Iza. Ya. Nah dari Nur Iza itu saya lihat ini Mas. YouTube. Dari YouTube, lihat YouTube-nya. Berarti waktu itu jangan nggak taat Amir. Ya silakan sampai katakan nggak taat Amir, silakan Mas. Tapi memang saya gini Mas. Sama dengan saya, Pak. Ada dari yang mengatakan mayitulah Rasulullah itu janatin kan Mas. Siapa taat orangnya, siapa taat Allah Rasul akan dimasukkan surga. Lah taat orang ini taatnya seperti apa gitu loh. Kalau taat dalam kemaksiatan kan saya tidak mau, betul kan? Oh, iya. Lah saya disuruh maksiat terus disuruh nyembah dia coba.
Tadian swarga, Intinya- kalau nggak tadian neraka. Lah itu musrek kan, Mas? Nggih. Musrek, makanya Intinya itu saya kan mikir semakin sudah. tahu ada kesesatan, ada yang tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, semakin hari semakin ini Berontak, Mas. ya Ya, berontak. Pada iya. akhirnya Ya pada akhirnya itu terus Mas Nur keluar, Mas Nur Rija keluar, terus begitu lama-lama saya di ini Mas, di Facebook mulai ada kan, Ya, tahun di berapa YouTube itu? pada sebelum tahun 2018 itu loh Mas. oh ya Itu kan saya itu lihat, HP saya itu jelek Mas, yang namanya HP apa itu Samsung ya kalau nggak salah Samsung V5 apa tuh, Oh. Samsung V1 Mas. Iya. Itu kan model pertama kan itu. Iya. Nah itu saya punya, saya mulai lihat dari situ Mas. Saya mulai lihat dari situ, tapi Syekh Khalil belum dikeluarkan. Oh iya. Syekh Khalil, terus Syekh Abdul Aziz Ridwan, Syekh Abdullah Mas'ud kan belum, teman-teman itu belum dikeluarkan kan, masih di dalam kan Mas. Nah saya itu sudah nge-share punya Abdullah Roy, Oh. Firanda, Ustadz Dudirja, Roy kan kembali tahun 2015 kalau tidak salah. iya, terus Firanda Dudirja Mas. Ya. Terus yang lainnya, terus ada yang itu Nababan apa siapa dari Medan itu. Nah itu saya sering buka-buka itu kan. Terus Ya, itu nggak taat itu waktu itu. ya memang nggak taat Mas, silakan. Itu memang saya nggak taat Mas sudah gitu loh. Terus Tapi alhamdulillah Pak. iya, terus saya tahu loh, Islam itu yang benar itu begini. Firman Allah sabda Nabi rukun Islam rukun iman loh. Kalau di ajaran yang saya ikuti kok 5 bab. Kok terus paham takfiri, mengafirkan Islam di luar golongannya. Nah, padahal Islam itu rahmatan lil alamin, kasih sayang kan Mas. Loh ini kok bengis? Golongan lain kok dianggap musuh. Kalah darahnya kafir boleh dibunuh. Padahal kita mengucapkan kafir kalau nggak pas Mas. Nah, itu- Iqamatul hujah kalau nggak sesuai dengan yang kita kafirkan. Padahal dia sholatnya ya sholat, ya iya ya syahadat, sholat, ya puasa, zakat, ya naik haji, ya ibadahnya mempeng masuk rukun Islam, rukun iman. Loh kok kita kafirkan apa nggak kembali ke diri kita Mas? Iya kan? Iya. Makanya saya kan lama-lama itu kan mulai Bertekad untuk belajar dari yang di luar Syekh 3 ini tadi. Nah setelah itu baru Syekh 3 itu tahun berapa itu Mas dikeluarkan kan? 18. 2019 19 teman. 19. Nah itu terus saya 2018 di NA. Nah, waktu itu Mas, waktu Syekh Khalil dikeluarkan, saya sudah nggak pernah yang namanya ngaji, sambung apa, tek. Itu nggak tahu sama sekali. Gitu. Saya masih ngimel di Masih sampai waduh hebat sampai berarti Mas. Itulah. Nah, saya itu malah nggak sama sekali nggak tahu Mas. Kalau ustadz saya itu dikeluarkan itu saya nggak tahu Mas. Jadi begitu tahunya itu setelah ini Mas, saya dari YouTube ini, dari Facebook ini saya buka terus kan Mas. Nah itu saya tahu loh, ini kok Khalil Bustami, ini kok Abdullah Mas'ud, ini kok Aziz Ridwan, menantunya Pak Usop ini Haji Mbah Thohir, Tro. Mbah Pak Tro, ya kan? Ya. Nah itu Ya kan? kaunya dunia ini kan, kaunya dunia, ya kan itu. Kaunya dunia. Nah itu kan saya tahunya dari situ Mas. Saya mulai ngikuti YouTube-nya dia, pengajiannya dia sudah saya ikuti. Habis itu terus saya kok sudah tahu bahwa ini aliran sesat, sudah menyimpang akidah. Yang namanya akidah muamalah nggak tahu. Islam, iman, ihsan mereka kan nggak tahu Mas seperti apa. Pasnya itu ajaran Rasulullah seperti apa. Nah, lafadznya tahu Pak, tapi pengertian sesungguhnya enggak tahu. Nah, tapi kita dulu di situ yang namanya akidah muamalah ya mana tuh Mas pernah lafadznya diajari? hanya akidah gitu aja. Tapi Iya. maksudnya apa enggak Apa tahu. kita kan tidak tahu, Ya. muamalah artinya apa kan tidak tahu Nggak kan Mas. tahu. Ihsan, iman, Islam, iman, ihsan kan tidak tahu juga. Iya. Nah itulah Mas, lama-lama terus saya belajar dari YouTube-nya ini. Syekh 3 ini sudah saya ikuti terus, tapi ya yang luar juga ada Mas. Lainnya Syekh 3 itu, yang aliran-aliran betul-betul salaf itu, gitu loh. Saya ikuti semua. Terus tapi yang paling sering pada itu terus Mas Khalil itu, Syekh Khalil itu. Nah, terus lama-lama saya kan nggak kuat Mas. Ajaran seperti ini terus istri saya tuh, kamu tak bilangi, kamu jangan bayar 10%. Ini perbuatannya dajjal, aku bilang gitu. Coba. Tapi istri saya bilang,
Saya bayar Pak akhir-akhir ini tapi cuma 20.000. 20.000 persenannya mah. Tapi dulu-dulunya kan enggak. Terus belum lain-lain, jatah lain-lain. Iya, banyak. Belum Ya, jatah banyak. masjid 1 tahun di Magetan sana 1 tahun 4 kali. Belum kelompok, belum kalau korban. Lah masa korban orang yang di atas malah minta yang di bawah yang nggak mampu. Lah itu ajaran apa itu coba Mas? Iya, dan saya tahu iurannya 2 juta, tapi dibelikan itu ditaruh di sebelahnya tamannya itu yang harga 800. Ya memang seperti itu dari dulu saya kan tahu boroknya dalam kan Mas. Itu namanya Ya, mana betul yang itu. duluan kan sudah yang paling rakus kan yang Yang di tag itu bagiannya kan anu Mas, yang pegang ini Mas, pegang Ah. doku. Oh, saya di dalam pondok itu lama Mas, jadi tahu kan. Seperti apa tuh? Waktu itu saya driver Mas, supirnya teh. Berarti temannya Mbak Tojin? Mbak Tojin itu orang lama dulu Mas. Dulu waktu masih main akrobat, pencak silat itu, akrobatik itu, Mbah Tojin itu kan umurannya atas saya sedikit Mas. Cuma dia hebat, dia itu. hebat apanya itu? Hebat itu permainannya dia hebat, paling berani. Bukan gitu. ngajinya ya? Bukan, Mas. Makanya Pak, kan beberapa waktu lalu ada podcastnya atau apa audio. Itu yang Itu katanya ilmu mangkul gitu aja kan. kutubu sita itu diperes kayak dedek itu. Iya, ya diperes, tinggal sari-sarinya. Iya, katanya. 49 itu Jadi 5 bab itu. jadi maksudnya Kak jadi dedek hadis. diperes. Iya, jadi akhirnya tinggal itu kutubu sita kan. Iya. Yang lainnya kan sampah sekam itu dibuang. Lah itu terus maksudnya itu dia itu belajar dari mana seperti itu gitu loh, Mas. Berarti Kok bukan keilmuan ilmu agamanya ya Pak ya itu yang iya, ya jelas bukan Mas seperti hebat itu. di Kanuragan Ya itu hebat kanuragan itu cuma kanuragan apa Thomas waktu itu ya itu katakanlah dulu itu ya kalau saya pikir Akrobat. sekarang itu akrobat ya pamer Mas. Itu katakanlah pamer kesaktian pada waktu itu gitu loh. Biar diarani orang sakti kan. Umpama Nggak jadi orang biar ngikut ngaji Mas gitu loh. Umpama sekarang kayak Gus Samsudin atau bukan? Umpama sekarang Samsudin itu Mas. Gus Yang, Samsudin yang Blitar itu loh. oh yang Blitar itu. Ya mungkin agak jauh lah Mas. Nggak jauh lah Mas barangkali. Waktu di pusat boleh diceritakan Pak lika-liku atau cerita waktu jadi orang pusat? Waktu di Kalau waktu saya nyupir di pusat itu ya supir tek Pak ya. iya supirnya teh Mas dulu Oh itu. teh, Iya. supir teh, teja, Supir teh. Makanya saya kan kenal semua. Nah itu waktu di dalam situ dulu itu ya dibilangnya kan saya itu kan di amal soleh gitu loh. Supir amal soleh Mas. Memang kata-kata amal soleh itu kayak bius. Kayak bius itu betul-betul doktrin yang sangat manjur itu Mas ya. Iya kan? Ya karena ya sebetulnya itu kalimat yang bagus. Umpama ejawantahnya betul-betul seperti yang dimaksud, ya bagus. Ya kalau Tapi memang ternyata jeruannya ini loh Pak. kalau ilmunya ilmu betul-betul ilmu syariat Mas Iya. yang diterapkan memang kata-kata itu dimaknani amal soleh itu bagus tujuannya seperti itu tapi ini kan penyimpangan seperti itu tuh terus kita nggak dapat bagus tuh Mas kita malah Dibayar murah gitu ya Pak. waduh bukan murah lagi Mas itu sampai saya itu waktu itu terus lah waktu amal soleh di situ itu gini Mas kirim teh ke Jakarta ya kan terus ngambil di Jamus dibawa ke Jamu dibawa ke sana ke Cirebuk ke mana Pekalongan Mas dimasak di Pekalongan habis masaknya di Pekalongan. iya di Wiradesa itu Oh Wiradesa. habis di Wiradesa itu dimasak terus diangkat lagi pakai box dibawa ke Drenges ya di Drenges itu kan kepala pabriknya kan sampai tahu sendiri kan namanya Iya. itu siapa Cak Pi. namanya Cakpi. ya Kanafi saya Ya, kenal Cak Hanafi. iya Iya, saya Cak kan Pi, saya kenal bilangnya Cak Pi. kenal betul sama dia saya gitu loh Mas lah di situ kan terus gini loh Mas terus yang saya tahu di dalam itu kok masalah keuangan itu kok saya lihat itu kok acak-acakan seperti itu Mas ada yang bagiannya beras kok bisa kaya seperti itu gitu loh terus bagiannya ini bagian apa dapur kok ya kaya seperti itu Nggak wajar Pak ya? iya nggak wajar terus bagiannya ini
Ya saya kan tahu yang duduk-duduk situ pegang uang kan tahu kan. Ini bagian industri, ini bagian dapur, ini bagian bangunan. Maksudnya Pak Mujanto itu kelihatannya enggak kerja tapi kok kaya gitu. Iya, maksudnya punya itu usaha tapi kok iya, kaya nggak gitu. punya usaha, nggak kerja, katanya ukronya berapa. Sabilillah kok bisa kaya itu loh. Terus dari mana ini uang? Yang saya bingung kan di situ Mas, saya ragu kan. Nggak hanya 1-2 orang Pak, banyak. Ya banyak Mas, di situ yang megang peranan itu seperti itu gitu. Kaunya banyak itu. Banyak Mas di situ yang megang uang itu, meja itu, kotak-kotak itu saya tahu semua gitu loh. Makanya saya terus mikir di situ. Tahun berapa Pak waktu itu PSB? Tahun di situ tuh tahun 97 Mas. Dulu sudah 97. 97. Sampai Ya Terakhir itu. mungkin satu tahun Mas terus saya ada betah itu. Lihat sudah seperti itu. sudah seperti itu saya tahu tuh saya ada betah saya. Saya menjauh terus sana. nggak srek Pak ya? Ya pokoknya sudah saya nggak mau Intinya bayarnya sedikit. nggak mau ikut Terus ini banyak Mas, nggak penyimpanan. mau namanya ikut sabilillah nanti saya jadi ketergantungan aku. Oh, oke. Maksud saya tuh kalau saya salah mengambil ini jadi neraka aku bilang. Oh. Cuma seperti itu aja saya. Jadi di dalam pikiran saya itu kalau saya tahu seperti orang-orang seperti itu, wah ini kalau saya dekat-dekat nanti Bisa kena ya ya. ya kalau katakanlah Allah menunjukkan kita jalan yang benar Mas, Iya. kita bisa terhindar kan. Kalau Allah menunjukkan jalan ke situ, akhirnya misalkan kita di dapur apa di situ, Ya. kan sama seperti mereka nanti kita. Makanya saya keluar Mas, saya nggak ikut Intinya juga. kan sama deket sama tukang pandip pastilah Kena cipratannya api. Sangite paling. Iya, paling tidak itu ya kena kecipratannya apinya itu Mas. Gitu loh. Makanya saya keluar Mas. Saya sudah nggak ikut sabilillah. Akhirnya saya cari kerjaan sendiri di luar. Nah waktu itu saya keluar terus nyupir bis Mas di Sumber Kenyono gitu. Wow. Iya. Itu yang kata orang-orang sumber bencana itu Pak ya? Lah saya nyupir di Sumber Kenyono Mas itu. Masih namanya sumber kencono ya? Iya, waktu itu saya sudah nggak pernah sambung Mas. Oh. Lah gimana mau sambung? Wong Awalnya ragu, kasus Maroso lebih ragu lagi, terus males sambung. ya. Di sumber kencono nggak sempat sambung. Ya bukan nggak sempat, memang sengaja nggak sambung. Artinya lebih lengkap. Yang penting saya sholat Jadi, tahu. dalam dunia semakin dalam. Makin tinggi ya kan. Seumpama ban ini mendalnya semakin tinggi Mas, betul ya kan. Jadi saya nggak pernah sambung Mas waktu itu. Kok berlurus ini. Wis nggak bisa lurus. Ya alhamdulillah itu nggak bisa lurus Iya. itu kan. Nggak nambahi dosa ya kan Mas. Iya, Betul, cocok, gitu. betul. Yang justru yang dari dulu itu nggak nambahi dosa Mas. Nah akhirnya saya di Sumber terus tahun 99 itu Mas, saya diajak kakak saya ipar itu di Brunei itu kontrak kerja. Balik gitu lagi loh. ke situ. Gitu loh. Terus saya ceritakan setelah di Brunei. Kembali kayak ke setelah 2018. 2018 itu. Ya pulang dari Brunei itu balik lagi di Sumber Mas gitu loh. Sumber Kencono lagi ya nggak pernah sambung lagi gitu loh. Ya pernah Mas kalau lagi prei pulang di rumah gitu loh. Nah setelah 2018 itu yang dirasa Pak Mujanto setelah tahu bahwa kok semakin kesesatannya semakin nyata itu terus Iya kalau Pak sudah Mujanto langkahnya apa? sudah tahu jokam itu Keluar kesesatannya. atau masih di situ? Ya enggak Mas, sudah keluar itu saya. Oh, sudah. Maksudnya saya selalu dicari. Jadi selama ada 5 tahun itu saya itu waktu Jadi keluar betul dari Jokam itu ya 2018. ya itu? saya pas di 2018 sampai saya datangi itu kan baru hijrah berapa bulan tuh Mas itu. Baru di DNA kan itu. Itu saya waktu itu awal pandemi 2020 ya pandemi ya. 2018 akhir Mas. Pandemi. Iya pandemi itu awal-awal pandemi itu. Loh itu belum ada pandemi tuh Mas. Belum Iya, Mas. toh? Belum Mas. Belum ada pandemi Mas. Lupa. Sampai keluar itu belum ada pandemi. Nah itu kan sudah saya sambung itu gini Mas. Sudah 5 tahun itu kalau ditanya di babatan sini kelompoknya situ kiainya kelompok Mas. Kok nggak pernah sambung pulangnya malam aku. Jadi nggak pernah yang namanya Berarti tek itu sudah nggak pernah gitu loh. mulai keluar ya waktu barengan sama saya dikeluarkan. Ya waktu itu ya. dikeluarkan itu mulai Ini bareng sama tahu-tahu sampean itu. Mas, ini tahu-tahu ke Datangi tempat sampean gitu. saya
bisa apa, saya enggak pernah kenal. Ya benar, cuma saya kan hafal gitu loh Mas. Tapi karena saya sering ngajar di situ, beliaunya kenal Cerita, mungkin, iya. banyak yang tahu. Saya tahu betul Bingung namanya saya Mbak. waktu itu. Iya. Makanya itu terus bunglon 5 tahun kan Mas. Sana nggak pernah sambung di Magetan, di sini juga kalau ditanya sambung di sana di Magetan sambung di sini. Namanya bunglon kan Mas. Ya dulunya kan lebih parah itu. Terus wah ini kalau saya teruskan kesesatannya seperti ini sudah jelas betul-betul takfiri. Yang nomor 1 kan takfiri Mas. Sudah mengafir-ngafirkan di luar golongannya itu merasa paling surga sendiri, yang lain kafir itu kan bahaya Mas sudah. Nah, terus apalagi ditambah yang lain-lain seperti sahnya Islam harus beat seperti imamnya itu kan. Ya akhirnya kan sudah penyimpangannya kan jauh sudah. Terus yakin betul terus Saya terus akhirnya Pamitan. gini Mas, Enggak, Pak. teman-teman itu tak takdil Mas, teman-teman di Babatan itu saya kasih tahu. Didatangin sama Ini iya, saya nggak peduli itu di warung apa di mana, tak kasih tahu ini Itu kesesatanmu setelah gini itu loh. bersamaan saya Gitu loh, keluar Pak. waktu itu, dikeluarkan waktu itu. Jadi ketika beliau keluar itu seperti cerita beliau tadi, akhirnya ketemu saya juga sudah keluar. Akhirnya kita satu majelis, kita pernah juga ngaji di sini gitu loh. Nah, itu sudah selesai waktu itu. Tapi Cuma, kan habis itu beliaunya ini cerita-cerita ke saya mentakdil teman-teman yang di Babatan. Babatan, teman-teman itu Nasihat. iya ya nasihati Mas. Kesalahanmu di sini loh, imammu seperti ini loh. Ini tapi mereka ya dikiranya kita itu ya namanya kita ya orang bodoh Mas. Ya tapi kita kan punya akal sehat Mas. Iya. Gitu loh. Jadi saya kan sedikit-sedikit bisa mentakdil kan. Jadi setelah hijrah Betul. ini beliau Pak Mujono tetap amar ma'ruf, Nah, tetap Mas, kalau ada kesempatan menjelaskan tak jelaskan lah ini kak Kekeliruan kesesatanmu, ke kekeliruanmu di sini. Tapi mereka ya banyak yang nggak percaya. Alhamdulillah adik saya yang percaya gitu loh, adik saya Alhamdulillah. akhirnya bisa menghindar gitu loh. Tapi istri ya belum Mas, sampai mati gitu loh. sekarang ini setelah hijrah ini mungkin ada yang bisa disampaikan ke pemirsa oleh Pak Mujono. Ya. Mungkin pemirsa dari kalangan pengurus, petinggi Jokam, atau juga yang kedua ke teman-teman, Saudara-saudara, teman-teman. saudara-saudara. Ya, pesan saya untuk saudara-saudara ataupun pengurus-pengurus di Jokam, di Islam Jamaah, berhentilah berbohong, berhentilah didoktrin, berhentilah menjadi doktrin. Itu ajaran sesat. Islam itu rahmatan lil alamin, kasih sayang. Kembalilah ke jalan Allah yang benar. Bukan Islam itu Islam yang dinamakan ahli sunnah wal jamaah itu bukan seperti Islam yang memisai umat Islam yang lain, itu bukan. Namanya jamaatul muslimin, bukan minal muslimin seperti di Jokam itu. Makanya itu berhentilah mengafirkan kaum muslimin yang lain. Bergabunglah mari sebelum masih ada kesempatan bertobat kembali ke jalan Allah. Marilah kita kembali. Jangan diteruskan itu betul. Kalau tidak percaya, jangan mencari ilmu dari situ saja. Belajarlah ilmu dari luar. Tolal bu ilmi faridotun ala kuli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi orang iman, bukan wajib bagi orang jamaah Jokam. Terus ilmu itu tidak sah kalau dari Jokam, itu dalilnya mana coba? Nggak ada. Kalau ilmu yang benar kita mengikuti salaf, ulama-ulama salaf, artinya ulama-ulama yang dahulu sampai sekarang juga sudah lewat. Bukan salafi, salafi itu maknanya dahulu, bukan itu aliran salafi. Itu orang-orang Jokam kan memaknani kan anti. salafi kan salah apa itu namanya kalau mereka bilang. Padahal salafi itu kan ulama-ulama yang dahulu kan Mas, intinya yang sudah kata-kata lewat. Nah salaf itulah itu bukan golongan, bukan itu namun yang sebutan untuk ulama-ulama generasi yang generasi dahulu. Lah ikutilah seperti itu ajarannya Rasulullah. Bukan di Islam Jamaah terus 5 bab itu. Islam itu sudah jelas. Namanya rukun firman Allah, sabda Nabi itu rukun Islam, rukun iman. Selesai sudah. Lah ini kok 5 bab coba.
5 bab itu kalau untuk kebaikan tidak apa-apa. 5 bab untuk mengafir-ngafirkan di luar golongannya itu. Nah itu jadinya apa? Coba. Itu terus takfiri lagi mengafirkan apa nggak kembali lagi ke dirimu sendiri nanti. Kalau nggak pas itu padahal mereka yang kamu kafirkan saudara kaum muslimin yang lain NU ataupun Muhammadiyah ataupun yang lain yang bukan Syiah loh saya maksud. Kalau Syiah itu namanya kan pisah-pisah, Syiah artinya kan pecah-pecah. Jangan salah menafsirkan. Kita mengaji harus mengikuti ulama-ulama salah, mengikuti kalau ngaji Al-Quran ikutilah tafsir Ibnu Katsir apa jalan lain. Lah apa itu kalau hadis sarahnya bagaimana seperti itu bukan cuma mangkul musnad mutasil perkataan tapi coba Haji Nur Hasan itu sama pengikutnya suruh nunjukkan mana itu yang namanya ijazah riwayatnya coba punya enggak katanya hilang di becak. Lah di becak itu kan bisa diburu becak zaman dulu larinya seberapa kok ijazah kok bisa hilang itu gimana diurus lagi di Mekah Madinah sana bisa Insya Allah memang ngoten Insya Allah cekap ya bagi saudara-saudara saya seperti itulah pesan saya mudah-mudahan Anda diberi akal yang sehat yang lurus biar kembali ke jalan yang benar. Ya insya Allah cukup sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.